Arba salasa isnan wahid aghliqil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan kali ini sangat spesial karena bintang tamunya sudah tidak asing dan sudah ditunggu sangat lama. Karena pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa mewawancari juara lomba apa ya? Musabaqah Syarah Qawaidul Fiqh. Qawaidul Fiqh. Nilna Az-Zahwa. Nilna sehat Nil. Alhamdulillah sehat. Dan selain Nilna juga didampingi orang-orang di belakang layar yang mengantarkan Nilna juara. Ada Ustazah Akil, sehat Ustazah. Alhamdulillah. Dan Ustadz Izul. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Oke, biar tidak terlalu lama langsung ke Nilna ya. Nil, gimana perasaan jadi juara nasional dan viral ya di beberapa kali muncul di sosial media tuh? Rasanya ya senang karena bisa banggain maka tentunya globalnya banggain Pondok Al-Hikmah juga. Itu tuh lomba apa sebenarnya tuh? Jadi nama lombanya itu Musabaqah Syarah Qawaid Fiqhiyah, diadakan oleh RMI PBNU. RMI itu singkatan dari Rabithah Marahid Islamiyah PBNU. Jadi RMI PBNU itu kayak lembaga yang menaungi seluruh ma'had, seluruh pondok di Indonesia. Berarti kalau misalkan saya bikin pondok nih, terus kemudian itu auto menjadi bagian dari RMI apa harus daftar dulu itu? Kalau pondoknya NU. Oh gitu. Iya. Oh itu berarti di bawah Ya, NU. karena ya badan otonom juga berarti. Oh iya, Masya Allah. Dan kemarin peserta yang ikut itu ada berapa? Tahu nggak? 337. Itu se-Indonesia? Ya, Indonesia. dari 110 pondok pesantren di Indonesia. 110 Pondok pesantren di Indonesia. Dan kamu yang juara tuh ya? Alhamdulillah. Perjalanan dari kemudian bisa juara gimana? Coba cerita dong, kan kita kalau nggak salah ya disebutkan tuh beberapa kali katanya cuma tiga hari persiapan tuh ya. Ya. Nah itu bener nggak? Bener. Nah itu gimana bro? Diceritakan. Cerita ya Tat. Jadi FYI, pelajaran Qawaid Fiqhiyah ini itu materi baru yang ada di MAK, dan itu hanya diajarkan kepada siswa kelas 3 MAK. Dan ini baru ada tahun ini. Jadi kan kelas 3 kan baru berjalan berapa bulan kan, belum lama. Satu semester. Nah, sama satu semester ini kita baru belajar 3 kaidah. 3 kaidah. Nah, sedangkan kalau ikut lomba itu kan harus menguasai semua kaidah ya. Kurang lebih itu qawaid asasiyahnya kuliah ada 5, qawaid yang ada 40, sama qawaid al-mukhtalafiyah ada 20. Jadi 40, 20, 60 tambah yang asasiyah 5, berarti ada 65. Wow, 65 ada 65 kaidah dan baru dipelajarin itu baru 3 yang di kelas. Oh. Nah, itu tiga itu bisa mengantarkan kamu menang gitu? Maksudnya apa kamu kemudian belajar sendiri untuk sisa materi yang belum diajarkan? Ya, jadi sisanya belajar sendiri, otodidak. Jadi aku belajar sendiri, tentu saja dengan dampingan dari ustadz-ustadzah yang di MAK sini. Siapa guru yang mengampu materi? Yang mengampu Qawaid Fiqhiyah itu Ustadz Lutfi Ahsanuddin. Kitabnya apa kitabnya? Kitabnya Idahul Qawaid Al-Fiqhiyah. Idahul Qawaid Al-Fiqhiyah. Iya. Gede apa? Tipis. Cuman 200-an halaman. Insyaallah. Mukhtasar dari Mukhtasar Al-Ashbah wan Nadzair li Suyuti. Terus yang di samping kamu dia berperan sebagai apa? Pendamping Ustaz. Oh, pendamping. Iya, pendamping. Pendamping pas lomba. Saya nanya lah, selama mendampingi Mbak Nilna, Ustazah Akila ngapain Ustazah? Saya tomat kami Ustaz. Oh, kamu yang wiridan gitu biar Jalur langit. gitu. Tapi selain Ustazah Akila ada Ustadz Izul juga. Iya, Ustadz Izul. Nah, Ustadz Izul apa perannya selain qomat kamit? ya apa ya, berarti
Jadi sebenarnya kan yang akan mengantar ke Jakarta. Jadi kan lomba ini kan dibagi dua, ada penyisihan, kemudian yang lolos dari babak penyisihan yang 337 nanti diambil 10 maju ke babak grand final di Jakarta di kantor PBNU Pusat. Nah, sebenarnya yang mau ngantar Ustadz Lutfi. Nah, cuman karena ada halangan jadi saya Badal. membadal ya. Walaupun badalnya sebenarnya badal golat mungkin ya. Kul apa? Kul min kul dong. Kul enggak. Kul min Minggu kul. juga enggak. Golat saya golat. Nah, Itu badal golatnya aja gitu ya, apalagi. jadi saya ikut ngantar sekalian sebelum kan jadi kan memang ini apa perlombaan ini benar waktunya Persiapannya singkat semua. sangat singkat. Malah katanya baru dirumuskan tuh sekitar belasan Oktober kemarin kan lomba iya. Intinya Hamin 2 minggu. iya, baru iya. Dia lomba pas tanggal berapa kemarin lombanya? 18. Tanggal 18 itu dari pagi intinya malam 17 berangkat sampai 18 pagi. Nah, itu mungkin ya saya ikut bantu-bantu lah ngasih materi tambahan atau apa gitu. Sampai lomba di PBNU. Saya tahu kan ada kaidah fikih, ada kaidah usul gitu ya. Iya, Nah, yang sekarang dilombakan itu kan kaidah fikih ya. fikih ya. Nah, kalau kaidah usul itu ada bedanya nggak? Mungkin bedanya kalau qawaid usuliyah itu, jadi seorang mujtahid itu menganalisis nas dulu. Nas itu kan ada Al-Quran sama hadis. Jadi mujtahid menganalisis dulu apa yang ada di nas itu, lalu baru membuat kaidah. Dari kaidah itu baru ada permasalahan-permasalahan di dalamnya. Tapi kalau qawaid fiqhiyah itu, jadi dari permasalahan-permasalahan fikih kan banyak banget tuh. Nah, terus mujtahid bikin sebuah kaidah yang mana kaidah itu bisa mencakup masalah-masalah yang ada, yang agar nantinya kalau ada permasalahan baru dengan isu-isu yang mirip itu hukumnya bisa disamakan dengan masalah yang udah ada sebelumnya dengan kaidah tersebut. Bisa dicontohkan nggak? Untuk biasanya kan dengan contoh bisa lebih memahamkan ya. Kalau sebatas narasi seperti itu tanpa contoh kadang kita bingung. Kayak misalkan di kaidah kaidah fikih jelas ya, kemarin kita lombakan kaidah fikih ya. Nah, yang kaidah usul tuh misalkan contohnya apa kaidah usul itu? Contoh kaidah usuliyah. Ya. Ya yang familiar ya, Tat. Ya. Al-amru al-mutlaqu yufidul wujub. Al-amru Al-mutlaqu yufidul wujub. Benar, saat itu kaidah fikih. Benar. Kaidah usul. Kaidah usul ya. Enggak apa-apa, ada pentas syekh di sini. Oh, benar ya. Terus pengambilan itu tuh menjadi sebuah kaidah dari mana? Dasarnya apa misalnya? Nah, kan kaidah usuliyah itu kan tadi yang udah aku sebutkan. Ya. Jadi mujtahid itu kan lihat dulu di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an kan banyak sighatul amri. Banyak sighat amr, baik itu fi'il amr dan lain-lain. Nah, terus mujtahid itu bikin kaidah al-amru yufidul wujub, yang mana dengan adanya kaidah tersebut jadi mujtahid yang lain tuh bisa tahu berarti kalau ada sighat amr di Al-Qur'an yang mutlak yang enggak ada qarinahnya, berarti itu yufidul wujub. Berarti untuk kalau ada qarinahnya itu tidak kemudian menjadi wajib. iya, tidak wujub. Contoh misalnya apa, Ustaz? Contohnya apa misalkan? Ini kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu itu kan amr ya. Kulu makanlah kamu, makanlah kalian, washrabu dan minumlah. Berarti minum dan makan itu kan perintah. Iya. Nah, tetapi kemudian perintah di situ tidak menjadi Tidak wajib. mutlak, iya. Ya tidak mutlak karena ada qarinah. Iya, ada Nah, qarinahnya adalah qarinahnya sebenarnya itu qarinah maknawi. Kan qarinah ada dua, ada lafziyah sama maknawiyah. Nah, di ayat ini qarinahnya itu qarinah maknawiyah. apa itu? Jadi itu kan kulu washrabu. Akal sama syurub itu kan makan dan minum. Ya. Makan dan minum itu kan kebutuhan manusia sehari-hari. Dan itu tuh enggak wajib terus-menerus gitu. Nggak Itu kan wajib. kebutuhan, emang kebutuhan manusia Ya, kan. ya. Kalau sholat kan itu kan perintah dari Allah Ya. gitu. Ya, terus berarti yang disebut qarinahnya yang mana? Qarinahnya Ya. itu qarinah maknawiyah, berarti qarinah maknawiyahnya berarti itu karena makan dan minum itu sesuatu kebutuhan manusia sehari-hari. Ya. Juga ada qaidnya. Qaidnya itu kalimat setelahnya Wala kulu tusrifu. washrabu wala tusrifu. Wala tusrifu itu kan sighatun nahi. Nah, itu jadi qarinah. Berarti makan dan minum tapi jangan berlebihan. Jadi makan dan minum itu enggak wajib tapi boleh gitu. Boleh. Berarti yufidul ibahah. Ya, meskipun itu dengan Sighatul amri, tapi itu amr. enggak yufidul wujub. Oh, gitu.
Ih, susah ya ternyata. itu memang itu ini ranahnya usuli. Iya. Oh iya iya. Memang ranah usuli itu lebih susah dari ranahnya fakih. Hmm. Jadi memang usuli itu kayak qawaid fikih itu sebenarnya paling akhir kalau diruntut tuh paling akhir Paling akhir dalam runtutan tadi. Jadi misalkan fakih itu kan dia paham banyak masalah-masalah Ya. fikih. Nah sebelum mendapatkan itu kan pasti pakai banyak ilmu-ilmu di atasnya. Nah di antara ilmu-ilmu yang dipakai itu kan nanti ada usul fiqh apa dan lain. Nah untuk qawaid itu sebenarnya paling terakhir. Jadi setelah fakih itu mengetahui banyak masalah hukum, nah baru fakih itu kayaknya hukum-hukum ini nih kayaknya bisa pas lah. Misalkan nanti ada masalah yang di masa akan datang ada masalah fikih baru, kayaknya kalau misalkan dimasukkan ke qawaid ini kayaknya pas. Yang mana qawaid ini harus dipaskan dengan masalah-masalah yang sudah ada dulu. Nah, kalau pertanyaan sekarang ini muncul pertanyaan, nah kita kan udah ada Al-Qur'an, udah ada Sunnah itu kan. Itu kan udah cukup gitu loh. Nah, kenapa harus kita munculkan kaidah fikih kayak gitu? Itu gimana tuh? Yang peserta dulu. Ya dulu. Jadi kalau seingatku ya, Ya. ibaratnya di kitab usul fikih itu labi ketasoro at-tashri'u 'ala nusus asy-syar'iyyah la ta'attala katsirun min masalihin nas wa waqafa at-tashri'u 'ala murunati wa waqafa at-tashri'u 'ala musayaratil masalihin nas di anna syari'ata sholihatun wa murunatun likulli zaman wa makan. Ya, saya pahamnya yang terakhir itu. Asyariah sholihatun likulli zaman wal makan. Oke, syariah sholihah apa itu sholihah itu? Relevan. Relevan di setiap tempat dan di setiap waktu gitu kan. Iya. Nah, sekarang kemudian relevansi syariah itu dengan hubungannya dengan kaidah fikih itu gimana berarti? Atau penjelasan dari yang kamu sampaikan tadi? Nah, jadi jelasin aja ya. sumber hukum itu kan nas syariah, ada Al-Qur'an sama hadis. Al-Qur'an sama hadis kan ya mutlak, ya udah nggak akan bertambah dan nggak berkurang. Ya. Tapi al-waqai' itu kan tatajaddadu bitajaddudi zaman wal makan. Iya. Jadi problematika sosial itu kan selalu bertambah dan selalu bervariasi seiring berjalannya zaman. Ya. Nah, kan yang hukum-hukum yang ada itu kan mungkin nggak relate sama kehidupan kita sehari-hari sekarang kan. Nah, tapi kan masalah problematika selalu ada, isu-isu kontemporer kan selalu ada, selalu terbarukan. Nah, untuk menghukuminya itu dengan qawaid fiqhiyah itu. Tapi kaidah fikih itu tetap usulnya atau nyambungnya tetap ke Al-Qur'an dan Sunnah gitu ya. Tetap. Ya, artinya berarti karena nas itu terbatas. Sementara kasus-kasus yang terbarukan itu selalu muncul sehingga kemudian kehadiran kaidah fikih itu memang suatu keharusan gitu ya mungkin ya. Tapi tidak semuanya nanti bisa dipakai qawaid fikih karena nanti ada beberapa istisna ya. Pengecualian. Nggak semuanya bisa dipasin ke qawaid. Bisa dicontohkan? Contohnya misalkan. Contohnya. Salah. Ini sholat duha. Sholat duha itu kan sunnahnya kan ada 12 rakaat. Ya. Ya, itu kan yang sunnah kan. Nah, tapi ada terus ada kaidah fikih ya. Al-fadilatu lupa. Makan aksara fi'lan aksara fadlan. Jadi semakin banyak dilakukan itu semakin banyak fadilahnya. Itu kan berarti secara langsung kalau misalkan semakin banyak kita melakukan suatu duha tambah jadi 12 itu kan semakin banyak utamaannya. Nah, tapi sholat duha ini mustasnayat dari kaidah tersebut. Nah, tapi walaupun kaidahnya itu maka aktsaru fi'lan aktsaru fadlan, tapi sholat duha itu yang paling baik, yang paling banyak fadilahnya itu 8 rakaat. 8 rakaat. Itu kan berarti kan mustasnayat dari kaidah tersebut. Paling baik ya. Jadi kalau 2 itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau tidak juga nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Karena sunnah itu kan. Oke. Kali ini pembahasan berat semua ini. Iya. Santai. Yang nyantai ya. Oke. Kita cari pertanyaan yang santai. Apa ya? Selama kamu kemudian kemarin ikut tuh jadi kan kamu berarti lolos 10 besar ya? Iya. 10 besar. Nah, 10 itu dari pondok mana aja gitu? 10 itu yang kamu ingat? Lirboyo. Lirboyo, Pondok Gede itu. Jombang juga. Tambak beras. Terus ini dari Kerapiak. Itu pondok gede semua itu. Darussunnah.
Darussunnah Jakarta. Iya, Jakarta. Oh. Seingatku cuma itu sih. Terus yang lain berarti lupa tuh ya. Iya. Nah, Al kamu Muhajirin. ada ini enggak? Al-Muhajirin juga ada. Al-Muhajirin. Purwakarta. Ada ini enggak rasa apa? Kayak minder kayak gitu ada enggak? Iyalah. Kenapa? Karena lawannya dia dilihat aja dari ada Lirboyo, ada Tambak Beras, ada Darsun, Kerapia. Itu kan pondok-pondok yang terkenal kan ya. Terus juga mereka kayak Lirboyo, terus Tambak Beras itu kan pondok yang khusus pondok salaf kan. Jadi mereka tuh khusus mempelajari kitab-kitab kuning gitu. Pasti kan mereka udah belajar qawaid fikih banyak gitu. Sedangkan aku di sini baru belajar 3 kaidah gitu. Terus disandingin sama mereka pasti insecure awalnya. Ya. Tapi kira-kira ada nggak alasan kenapa kok kemudian bisa menang walaupun misalkan belajar cuma itu mendadak kayak gitu? Kira-kira tuh yang membuat selain bagian dari takdirnya, takdir nggak sih? Iya. Selain bagian dari takdirnya Gusti Allah itu ya, kira-kira apa itu ya? Tadi Ustaz Akila. Oh, wiridan. Ya, selain wiridan. Ustaz lihat video dari awal nggak? Video pas grand final. Nah, kalau dilihat ya, kalau bagi yang lihat, itu tuh kalau ada yang bilang ke aku, jadi kamu tuh menangnya di cepet tanggap dan kamu tuh public speakingnya bagus, gitu pas jawab, jadi tak gitu loh. Oh iya. Sedangkan walaupun misalkan udah belajar banyak tapi jarang dilatih public speakingnya, jadi pas dihadapkan sama juri sama perlombaan yang kayak gitu jadinya grogi. Jadi malah nggak bisa jawab gitu. Sedangkan di MAK itu kan udah biasa untuk public speaking kan, untuk speak up gitu. Jadi mungkin ini juga karena sistem MAK ya, karena udah biasa speak up, udah biasa untuk dilatih public speakingnya. Jadi ketika aku dihadapkan sama juri yang Masya Allah pun ya aku nggak grogi gitu, bisa jawab. Berarti mungkin kalau saya simpulkan memang karena di BIAH di sini ya, lingkungan MAK-nya memang menciptakan mau tidak mau, siap tidak siap, kamu harus siap gitu mungkin ya, meskipun cuma 3 hari ya. Tapi kemarin yang ikut itu nggak cuma Nilna kan ya? Yang pas apa? Iya. Penyisihan. Jadi penyisihan, lomba itu kan ada 2 sesi. Pertama penyisihan. Penyisihannya itu secara online, mengerjakan 50 soal. Dari 50 soal dalam berapa menit? Ada waktunya? 1 jam. 1 jam. Ada esainya, ada esai, pilgan sama benar salah gitu. Jadi dari MAK ini ada 22 siswa yang ikut. Siswa-siswi campur? Iya, siswa-siswi ada 22. Tapi yang lolos 1. Tapi yang lolos 1. Berarti setelah di Jakarta kan nggak pulang ya, langsung Nggak. ambil piala ya? Iya. Kok pialanya tadi nggak dibawa ya di sini ya? Oh, ada pialanya gede 1 meter ya kayaknya ada ya. Lebih kayaknya. Lebih. Berarti hadiahnya itu selain piala ada lagi, Nil? Piala Rois Am PBNU. Piala Rois Am PBNU. Udah bergengsi banget. Yang ini ya. Silakan langsung Rois Am. Iya. Al-Mukarram. Tahu nggak kita tuh para pembina atau guru itu ketika lihat itu kan kita seneng itu, kemudian kita share ke status kita, ini loh bangga ini murid kita kayak gitu tuh banyak tuh. Artinya prestasi yang kamu berikan itu mengharumkan sekolah, mengharumkan pondok juga tentunya. Karena kalau misalkan tadi lihat pondok-pondok yang itu, pondok-pondok gede yang namanya sudah semua santri itu pasti mengetahui, nah tiba-tiba muncul nama Brebes Al-Hikmah itu tuh kayak pendatang baru kayak gitu, dan mudah-mudahan nanti kedepannya juga ini. Oh ya, ini pialanya ini. Loh. Salah ini. Ini takdimul kisah. Ini lomba lain. Oh, sampai bingung ya sambil piala. Nah, ini nih. Ini di Balik. Piala Rois Am Gede. Oh iya nih. Ini ada 2 kilo kayaknya lebih ya. Mungkin. Lebih ya, berat ya. Ya. Nah, selain piala ada uang ya. Iya, piagamnya gede banget sama uang pembinaan. Uang pembinaan boleh disebut nominalnya? Kita nggak minta kok. Dideketin lagi. 12 juta. 12 juta. Iya. Oh, 12 juta. Itu buat mayoran rame itu. Dapat iPhone kayaknya tadi. Ya, dapat iPhone, insyaallah. 12 juta. Berarti dapat piala, dapat apa? Piagam, terus kemudian sama uang pembinaan itu ya. Kitab juga ya. Oh, dapat kitab. Kitab Nusantara. Oh, kitab-kitab karangan para kiai ulama Nusantara. Ada berapa judul? 10 lebih.
Itu 10. berat banget. Gede-gede nggak? Jilid Gede-gede. apa? Oh jilidan ya. Oke. Kira-kira harapannya gimana nih ke depan setelah kamu mendapatkan juara ini dan Harapannya ya. Semoga dengan juara ini bisa memotivasi teman-teman dan adik-adik kelas MAK yang lain untuk biar ada trigger untuk semangat ikut lomba gitu. Terus harapannya juga buat santri yang lain, khususnya untuk yang perempuan. Jadi dengan adanya aku di sini sebagai juara 1 lomba qawaid fikih, syarah qawaid fikih ya, itu tuh membuktikan bahwa kita sebagai perempuan itu layak kok untuk untuk bersaing, untuk berkompetisi sama putra, sama yang laki-laki, sama yang lain. Ini tuh tanda kalau kita itu setara, kita tuh mampu, kita juga punya kapabilitas yang sama gitu. Iya. Biar untuk mematahkan stigma kalau yang juara itu harus perempuan, harus laki-laki. Kalau yang jadi pemimpin yang maju gitu harus laki-laki. Buktinya semua stigmatisasi ini bisa terkalahkan gitu dengan ini kamu bisa membuktikan aku, gitu ya. Iya. Allah, keren ya. Bu Akilah, Ustazah Akilah, selama menemani Nilna gimana pengalamannya selain wiridan? Masa cuma wiridan doang? Ya pastinya seneng sih bisa ikut nemenin, bisa ketemu orang-orang hebat, kiai-kiai pondok-pondok besar. Oh berarti yang nganter bener-bener nganter sampai penyerahan hadiah itu Ustazah Akilah. Iya, sampai Ustaz balik. Izul berarti kemana pas? Langsung pulang. Oh berarti Ustaz Izul Setelah cuma final, pengumuman juara, langsung pulang. Oh berarti yang kemudian sampai ikut Jombang. ke Jombang ya? Ustazah Akilah. Ada tokoh-tokoh siapa aja yang hadir yang kamu kenal? Ya, Ada nggak? Ya itu jajaran apa namanya, berarti orang-orang PBNU lah, pembesar-pembesarnya itu ya rawuh semua. Terus juga ada Bupati Jombang. Ya banyak lah di situ. Terus ini ya bertepatan dengan apa kemarin? Hari santri. Hari santri ya, oh hari santri. Apel nasional. Oh itu pusatnya di Pusatnya di gitu ya. Jombang. Ya. Saya lihat foto yang Pak Yai Rois Amnya, Kiai Muftahil Akhyar yang menyampaikan pialanya, rame ya, keren tuh. Dan kita senang ya karena di TVNU. TVNU terus kemudian di NU online ya. Iya. Itu kan berkali-kali menjadi dunia, Memang. dan banyak yang nge-share, kita juga ikut nge-share, tuh seneng gitu ya. Oke, jadi ada pertanyaan selain tadi yang sudah disebutkan terkait persiapan. Saya kira masa sih cuma begitu doang persiapan. Jadi ada nggak hal yang lebih spesifik yang bisa kamu ceritakan ke kita, ke teman-teman yang nonton ini juga terkait menjelang atau nanti kalian nginepnya di mana dan yang lainnya. Coba Nil. Cerita ya, Tat. Ya nggak apa-apa, cerita aja. Dari mulai berangkat, ya. Berangkat. Berarti kan ya persiapannya kan 3 hari. Habis itu dikasih Bentar, Takat. pengumuman. Kamu tahu pengumuman masuk 10 besar itu dari siapa? Kan lombanya kan tanggal 18 yang seleksi itu. Ya. Habis itu diumumin itu tanggal 19 habis asar. Habis asar. Habis asar. Kamu memang nunggu gitu terus Enggak. kemudian nama keluar. Enggak, Gitu. soalnya udah yang dari MAK juga udah 22, terus yang lain kan pasti santri-santri lain banyak banget yang ikut. Kayak ya udahlah, enggak menang juga enggak apa-apa, yang penting udah ikutan. Terus ternyata pas ke kamar tuh teman-teman tuh pada heboh gitu loh. Gila, kenapa? Dicari Ustaz Izu. Lah emang kenapa? Kamu masuk grand 10 final? besar. Iya. Oh. Apa sih? Gak lucu kayak Iya. gitu. Bisa ternyata pas nemuin Ustaz itu terus dibuka emailnya dan bener ada email dari pihak RMI kalau aku masuk 10 besar. Dapat peringkat berapa? Itu 10 itu sesuai peringkat nggak sih? Enggak. Enggak. Oh. Intinya 5 Jadi 5 putra. santri putra, 5 santri putri. Oh, yang putri. Nah, udah abis itu kan dapat nih 10 besar final. Terus Nah, habis itu udah di kantor tuh habis Nah, dari itu. habis asar. Kita bingung semua. Kan ini kan kayak tidak diprediksikan kalau Ya. bakal menang. Ya. Jadi kan dari Bakal sekolah juga lolos, nggak ada persiapan untuk nanti untuk grand final gimana gitu. Jadi di situ kita baru mikir ya kayak Ustadz Izu kan awalnya pendamping belajar kan Ustadz Lutfi. Ya. Tapi Ustadz Lutfi itu berhalangan. Akhirnya Ustadz Lutfi minta Ustadz Izul Izul. buat dampingin. Tapi kan gimana ya, Tat? Ya. Aku perempuan, Iya. Ustadz Izulnya laki-laki. Ya. Kan gak mungkin kalau cuma Dia berdua yang gitu marah. kan. ya. Jadi Oh, saya kira tahu. Saya tahu kayaknya kemudian Ustadz akhirnya diikutkan tuh karena Iya. itu mungkin. Iya. Oh, iya.
Oh, berarti ada gunanya juga saya Iya, kira. selain komat kamit ya Iya. sebagai pendamping. Ini the real Iya. pendamping. Nah, berarti dari sore tuh kan acara berarti kan besok paginya ya harus ini ya. Harusnya iya. Iya kan? Makanya kita aslinya bingung. Nah, Bingung kita mau banget. pakai apa? Pakai kereta atau pakai apa? Mobil iya. Awalnya kita hampir memutuskan pakai kereta. Karena kan PBNU dekat sama Gambir. Ternyata ya kalau Gambir ya keretanya harus eksekutif. Dan ya walaupun memang dari pihak panitia menyediakan refund apa Transport. biaya transportasi, cuman ada apa garis Ribet lah bawah ya. enggak garis bawah keretanya Oh, ya bukan. Iya. bukan yang eksekutif itu. Oh iya iya iya. Kalau misalkan nggak pakai apa kereta ya harus pakai Senen, pasar Senen. Intinya- Lebih lama. Iya lebih lama, ribet juga. Berarti nyampe Jakarta jam berapa? Naik apa berarti? Akhirnya nah. memutuskan untuk pakai mobil, Hmm. didampingi sama Ustadz Izul sebagai pembimbing, sama Ustazah Akila sebagai pendamping. Oh, iya, iya. pendamping. Kita berangkat jam berapa ya? Berangkat jam 10 malam. Setengah 11. Setengah 11. Setengah 11. Malam. Niat awal jam 10, cuman ya Ya, biasa lah. dua, Tat. Iya iya. Ya dua karena gadis. Persiapannya biasanya lama sih ya kalau itu kan dadak banget ya Iya. Ustadz. Sedangkan hari Jumatnya itu teman-teman anak-anak yang lain tuh ada yang mau berangkat ke UGM, mau berangkat lomba juga ya. Bertepatan Iya. juga ada lomba ke Nah, UGM. Nah kebetulan saya yang harus nyiapin berkas dan kawan-kawannya, jadi nungguin saya sih. Saya harus nyiapin berkas yang buat pemberangkatan anak-anak besok. Terus tiba-tiba disuruh berangkat, suruh nemenin itu kan dadak banget. Jadi ya harus menunggu. Mobil sekolah. Iya. Mobil sekolah kemudian ke Jakarta, sampai di Jakarta jam Jam 4 pagi. pas. lomba jam. Lombanya jam 10 pagi. Itu berarti benar-benar Iya. maraton ya. Iya. Maraton. Itu kayaknya kita ke ini nggak sih? Ada yang buat candi satu malam itu cerita apa ya? Roro Jonggrang. Ya, itu mungkin ya. Jadi kayak gitu harus dipacu dengan waktu kayak gitu ya. Terus dan maka dari subuh sampai itu kan pasti yang persiapannya apa Nil? Ada kegiatan khusus ritual selain wiridan tadi? Iya. Hirda terus. Kan seharusnya istirahat ya Tat ya. Ya harusnya Habis perjalanan. istirahat. Ya. Tapi aku sebenarnya nggak istirahat, aku Iya. baca sendiri. Masya Allah. Apa kamu bawa bekalan kitab yang itu? Iya, kita pegangannya cuman Idhul Qawaid al-Fiqhiyah itu. Asbahnya nggak dibawa? Belum belajar Ustaz. Terus abis itu di mana lagi? Itu berarti kan dari jam 4 ya sama sholat gitu. Habis itu sampai mungkin jam 8. Jam 8 itu kita sarapan bareng. Sarapan di tempat penginapannya. Habis itu setelah sarapan terus ke musola. Di musola itu bertiga kumpul. Habis itu ini kayak Diskusi kayak itu iya, ya, di diskusi briefing ya sama Ustadz Izul sama ya? Ustadz Izul. Jadi Ustadz Izul kayak trial gitu Tat. Nanti pertanyaannya kira-kira kayak gini nih gitu. Jadi Ustadz Izul kayak ngasih problematika kontemporer ke aku. Terus kalau kayak gini kamu gimana? Kalau gini kaidahnya gimana? Gitu. Jadi sebelum lomba aku udah dilatih gitu sama Ustadz Izul, udah dikasih gambaran masalah-masalah apa aja sih yang kontemporer itu yang lagi viral di zaman sekarang itu gitu. Ya itu. Itu tempatnya di musola. Di musola hotel. Sampai jam Sampai jam 9:30 ya Tat. Setengah 10. 9:10. masuk ke ruang. 9:10 siap-siap dulu. Habis itu berangkat ke gedung PBNU. Untung itu cuman paling 10 menitan dari jaraknya ya. Mobil. Pakai mobil dari penginapan ke gedung PBNU itu. Terus pas acara Ustadz Izul di mana? Tetap di ruang, ikut di ruang Masuk. Iya jadi Masuk ke jam ruang. 10 itu ternyata nggak langsung lomba. Jadi ada pembukaan dulu, pembukaan sekalian ya seremonial. Ya. Baru lomba pas dimulai berarti ba'da duhur. Pada zuhur. 1. Oh. Setengah 1 itu mulai. Jadi yang di tempat lomba hanya peserta, pendamping, pembimbing semuanya menjauh dari Arena arena perlombaan. perlombaan. Ya itu di situ Ustazah Akila ritual khusus. Astagfirullah. Kira-kira untuk tahun depan ada nggak selain lomba ini ya? Saya kira lomba ini apa namanya? Syarah Qawaid itu kan sangat bergengsi sih kalau Iya, kita sebagai santri ya. Iya. Karena kan biasanya lomba-lomba yang bersifat tanggung kan, Iya. pidato kemudian yang lain. Nah, Baca ini kitab gitu. ini kan benar-benar yang luar biasa. Nah, kira-kira kalau boleh usul atau mungkin ada wacana mungkin kan kalian yang ikut sana ya, ada jenis lomba lain nggak kira-kira?
Kalau kemarin sih baru apa namanya? Memang ini. Tapi memang kalau karena yang tahun ini kan memang mendadak, jadi masih terbatas. Nah nanti tahun depan insya Allah mau diadakan lagi. Kalau kata pihak panitia insya Allah tahun depan diadakan lagi dan akan diperlebar lagi. Kalau ini kan hanya satu apa namanya? Satu mustawa. Katanya nanti insya Allah tahun depan akan diperlebar lagi. Mustawa mungkin ada mustawa yang ula, musto, Olia itu biasanya gitu ya. atau mungkin nanti ya. Tapi memang kemarin baru yang qawaid fikih ya. Kemarin saya sempat tanya ke Gus Hatim terkait PJ lombanya juga. Gimana kalau diadakan lomba lain, RMI ngadain lain selain apa qawaid? Kata misalkan kayak MKK atau apa? Kalau kata sananya ya mungkin nanti bisa diskusikan lagi. Tapi untuk yang pasti ini setiap tahun insya Allah akan selalu diadakan. Ya mudah-mudahan ya kita sih berharap ya ada jenis-jenis lomba ini yang memang itu sangat santri sekali itu ya. Karena ya tadi sudah disebutkan tuh ya. Lagi memang NU salah satu. Oh iyalah NU kan pondoknya tersebar di Indonesia, jago baca kitab, jago ilmu itu perlu diangkat tuh biar kita tuh menjadi santri itu bangga tuh ya. Santri diidentikan dengan, mohon maaf ya biasanya kan yang termarginalkan itu kan. Nah ini saatnya membuktikan bahwa ini loh santri itu keren, santri itu bisa, santri itu mampu gitu loh. Itu mudah-mudahan begitu. Itu mungkin tambahannya ya. Iya. Jadi kesanku pribadi ya. Dari Musabaqah Syarah Qawaid Fikih ini selain lombanya bergengsi karena diadakan oleh PBNU. Ini juga melatih. Biasanya kan lomba-lomba itu kayak cuman baca kitab. Itu kan ya udah ya apa yang ada di kitab doang gitu kan. Masalah-masalahnya ya masalah-masalah yang di zaman dulu gitu, yang di kitab doang. Kalau di Syarah Qawaid Fikih ini kan ada jadi di juknisnya tuh ada tulisannya tujuannya agar kita sebagai generasi milenial itu bisa menyikapi isu-isu kontemporer yang ada sekarang gitu. Jadi kan melatih kita juga, kita sebagai santri kayak ya itu ya stigma kalau santri itu cuman menguasai yang ada di kitab aja. Tapi kan dengan adanya Musabaqah Syarah Qawaid Fikih ini, jadi kita bisa melatih pikiran kita gitu. Kita tuh gimana kalau untuk menyikapi isu-isu kontemporer yang ada sekarang. Ya karena kitab-kitab ulama, kitab turos ya kita sebut itu kan kitab yang ditulis bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Tentu kasus-kasusnya juga pada zaman itu. Tetapi dengan kitab Syarah Qawaid Fikih kita dituntut untuk menghubungkan yang dulu itu dengan kasus-kasus yang sekarang seperti itu. Ya mudah-mudahan istiqomah RMI bisa selalu melanjutkan jenis lomba seperti ini dan syukur ada jenis lomba-lomba yang lain gitu ya. Semoga MAK juga bisa istiqomah jadi juara. Mudah-mudahan adik kelasnya juga bisa ada yang mengikuti Nila dan teman-teman yang lain juga. Memang tujuannya untuk mempersiapkan generasi masa depan tuh. Karena memang qawaid fikih itu sangat penting ya, sangat penting. Dan tidak asal sembarang orang tahu kaidah ini langsung pakai enggak. Jadi butuh lebih banyak pemahaman lagi terkait. Yang kemarin itu yang dilombakan juga bukan berarti yang disampaikan itu langsung dijadikan fatwa enggak ya. Jadi itu jelas jangan ya. Itu kemarin intinya pihak RM itu menot itu banget ya. Karena kan disiarkan langsung di televisi. Khawatirnya kalau orang awam yang nonton nanti berarti seperti ini. Jadi itu tuh benar-benar digarisbawahi sama pihak RMI-nya. Ini tidak bisa dijadikan sebagai fatwa karena ini perlombaan. Karena latihan juga. Tapi saya kira juga kalau orang awam yang nonton juga nggak paham sih. Awam itu apa itu kan bahasanya. Gitu sih. Terus selanjutnya pesan-kesan mungkin ini ya, kita sangat senang sekali dan terakhir itu Nilna sudah bisa membuktikan bahwa dengan waktu yang sangat singkat itu tetapi ternyata dia mampu dan bisa kemudian juara itu ya. Selain tadi dari takdir yang memang sudah digariskan sama Gusti Allah, tetapi kan ada al-akhdhu bil asbab gitu ya. Al-akhdhu bil asbabnya itu memang jadi MAK itu kan memang digembleng di hampir interaksi kita dengan kitab itu kan, dengan kitab kuning hampir setiap hari ya Ustaz ya. Sebenarnya bukan 3 hari. Ya. Sudah ya juga ya, cuman lebih khusus membaca kitab Qawaid Fikih itu selama 3 hari mungkin lebih banyak porsinya membaca kitab-kitab itu tuh di 3 hari itu. Tapi bekal sebelumnya itu memang perjalanan panjang, dia harus
bangun pagi, kemudian dioprak-oprak, kemudian disuruh baca setoran, dan itu memang menjadi harian di MAK ini. Mungkin itu sih yang saya kira kemudian bisa mengantarkan, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga bisa dijawab dengan public speaking yang tadi juga disebutkan, sudah terbiasa di MAK ini. Mungkin itu. Terima kasih Ustadz Izul, Ustazah Akila dan Nilna. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua dan inspirasi terutama buat seluruh santri di Indonesia, seluruh yang nonton YouTube ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.